Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Senang sekali hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku dengan harapan apa yang kami bagikan itu menambah keimanan dan ketakwaan serta keberkahan hidup kita. Adapun judulnya adalah akibat berdoa seperti ini, hajat Anda sulit diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Ternyata orang yang berdoa dengan cara seperti ini, yang pertama, ia sudah berdoa tetapi ia justru lupa. Yaitu akibat saat berdoa hati kita lalai. Lalai kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa lagi? Kepada apa yang kita minta. Artinya kurang khusyuk hati kita. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah, tapi hati kita melayang kemana-mana. Mikir pekerjaan, mikir hutang, mikir permintaan diijabah doanya oleh Allah. Ini hal-hal itu yang mengganggu doa kita untuk diterima. Jadi kita malah justru tidak ingat kepada Allah, tetapi justru mikir yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki yang panjang safarnya atau perjalanan jauh, rambut kusut dan berdebu, dan ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Rob, ya Tuhanku, ya Rob, ya Tuhanku. Ternyata makanannya haram, minumannya haram, diberi gizi dari makanan haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan mengijabah doanya? Ternyata sudah sampai seperti itu, sambil mengangkat tangan, tetapi tidak diterima karena ia mengkonsumsi makanan-makanan yang dilarang oleh Allah, pakaiannya juga yang dilarang oleh Allah, hasil dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah dipakai. Maka Allah akan sulit mengabulkan orang yang berdoa dengan gaya seperti ini. Yang ketiga, ini penting. Jika seseorang berdoa dengan minta segera diijabah secepatnya, ini kekeliruan yang luar biasa. Ternyata nggak boleh begitu. Jadi kita tidak boleh menyegerakan, menyuruh-nyuruh Allah dikabulkan secepatnya. Besok ya Allah, kabulkan ya Allah. Boleh membaca seperti itu, tetapi tidak boleh memaksa kepada Allah. Setelah kita meminta, setelah itu serahkan kepada Allah. Terserah Engkau ya Allah, kapan akan dikabulkan doa kami. Jangan sampai seperti itu tidak ditutup dengan kalimat-kalimat yang menyerahkan semuanya atau bertawakal kepada Allah, seperti itu. Ya. Jadi yang ketiga yang menyebabkan doa kita tidak terkabul itu adalah minta segera diijabah secepatnya. Atau dengan kata lain, tergesa-gesa seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, yang artinya
seseorang itu doanya pasti diijabah selama ia tidak tergesa-gesa minta diijabah. Segera, ya Allah segera dikabulkan. Nah, yang semacam itu maka tidak akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Dia mengatakan, saya sudah berdoa, kok belum kunjung diijabah oleh Allah. Akhirnya apa? Lama-lama menjadi bosan. Yang demikian itu pasti tidak diijabah oleh Allah karena berdoa bosan. Siapa yang membaca seperti itu? Yang mengajari hati orang menjadi berbalik, tadinya meminta kepada Allah tetapi menjadi bosan. Itulah karena orang yang tergesa-gesa ingin dikabulkan hajatnya, kemudian setan datang dan mengganggunya. Akhirnya putus asa dan tidak mau berdoa. Maka bagaimana berdoa itu? Maka seharusnya orang berdoa itu yang pertama, jangan sampai keinginan terbesar kita diijabah. Bila datangnya terlambat, terus suudon dengan Allah. Padahal Nabi sudah mengatakan kita tidak boleh bersuudon kepada Allah kecuali yang baik. Jadi kalau kita bersuudon kepada Allah yang jelek, maka itu akan menjadi doa kita. Terus yang kedua, bagaimana saat kita berdoa? Yang penting kita berdoa, masalah ijabah terserah Allah kapan yang paling tepat menurut Allah itu. Jadi yang penting seperti itu, bukan kita memaksa-maksa kepada Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, sehingga kita berdoanya tidak memaksa-maksa Allah atau tidak meminta dengan disegerakan, karena Allah juga tidak suka dengan hal yang semacam itu. Jadi akibatnya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.